Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ada beberapa. Yang pertama, ada orientasi, ada perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada bagian orientasi. Orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Nah, pengenalan tersebut dapat berupa tempat lahir, kondisi sosial budaya, atau masa kecil tokoh yang menjadi sorotan dalam teks cerita inspiratif. Kita lihat contohnya di sini ada yang berjudul Pahlawan Pandemi COVID-19. Contoh dari orientasi yang pertama itu ada, sejak COVID-19 melanda Indonesia, perawat muda bernama Aminah sudah ditugaskan di Rumah Sakit Gunawan Sukaharjo. Sosoknya yang masih muda itu totalitas sekali dalam melayani pasien. Orang tua Aminah mengapresiasi kinerjanya. Nah, ini contoh dari orientasi, yaitu yang mengenalkan tokoh yang ada di cerita pahlawan pandemi COVID-19. Atau lebih ke pengenalan tokoh-tokoh yang lainnya seperti orang tua Aminah dan Aminahnya sendiri. Nah, yang kedua ada perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa yaitu bagian yang menceritakan secara kronologis mengenai suatu hal yang dialami oleh tokoh yang menuju ke puncak cerita, atau disebut dengan konflik. Jadi, perumitan peristiwa ini disebut dengan munculnya sebuah konflik dalam teks cerita tersebut. Nah, contohnya, meski Aminah sudah totalitas dalam bekerja, tetap saja di lingkungan pekerjaannya sering diremehkan karena usianya masih dianggap muda. Istilahnya, minim pengalaman. Tentu ini membuat Aminah sakit hati. Namun, ia menguatkan tekadnya untuk terus bekerja guna menyembuhkan pasien-pasiennya. Dalam perumitan peristiwa atau munculnya sebuah konflik, terdapat bahwa Aminah itu sering diremehkan karena usianya masih dianggap muda atau pengalamannya sedikit. Jadi itu termasuk ke dalam konflik dalam sebuah teks cerita inspiratif yang berjudul Pahlawan Pandemi COVID-19. Dilanjutkan bagian 3 yaitu ada komplikasi. Komplikasi merupakan permasalahan yang semakin memuncak mengenai peristiwa yang diceritakan atau inti cerita pada kisah yang menjadi inspirasi. Contoh, nasib Aminah ditakdirkan untuk tidak senyaman tinggal di rumah orang tuanya, sebab selain diremehkan oleh orang-orang yang berada di tempat kerjanya, di lingkungan sekitar kontrakannya pun ia sering dijauhi jika melihatnya. Orang-orang ini takut Aminah membawa virus dan menular kepadanya. Bahkan Aminah pernah dengar kalau corona adalah konspirasi. Jadi untuk puncak masalahnya atau komplikasinya, Aminah sering diremehkan. Jadi tidak hanya di lingkungan sekitarnya, bahkan Aminah pun diremehkan oleh orang-orang yang berada di tempat kerjanya. Selanjutnya ada resolusi, merupakan tahap penyelesaian masalah atau disebut dengan solusi. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi, nah diselesaikannya pada tahap resolusi yang akan menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya, akan tetapi dari semua masalah yang dihadapi oleh Aminah, ia tetap untuk fokus bekerja membantu orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan jasanya. Beberapa pasien yang sudah dinyatakan sembuh memuji Aminah dan teman-temannya, dan menyatakan bahwa Aminah dan teman-temannya sudah melayani dengan baik dan totalitas. Contohnya itu, jadi dalam resolusinya yaitu bahwa Aminah tetap fokus bekerja meskipun selalu diremehkan oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Untuk yang bagian terakhir ada koda, merupakan bagian penutup atau akhir dari sebuah cerita inspiratif yang di dalamnya terdapat pesan moral. Contohnya, kerja totalitas yang diaplikasikan Aminah memunculkan keikhlasan. Diuji oleh berbagai ujian, ia tetap kuat.
Ia adalah salah satu pahlawan yang patut kita apresiasi. Itu yang termasuk ke dalam koda, yaitu adanya pesan moral di dalamnya bahwa suatu pekerjaan harus dikerjakan dengan totalitas. Itulah bagian dari struktur teks cerita inspiratif. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.